Nah, ini logonya sudah keluar ya, sudah menyala. Tapi sepertinya untuk mainboardnya ini kembali restar ya, kedip-kedip, tetapi layarnya masih menyala putih. Coba kalau saya pijit lagi untuk tombol powernya, nah dia start lagi, kedip-kedip, keluar lagi logonya. Berarti untuk power supply ini sudah berhasil diperbaiki, tetapi ini kemungkinan masih ada kerusakan pada warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Nadin Elektronik, tutorial perbaikan seputar elektronik, televisi ya, LCD, LED, plasma, CRT dan lain sebagainya. Pada video kali ini saya ada sebuah TV LED Polytron ya. Saya dipercaya memperbaiki sebuah TV LED Polytron. Yang kata yang punya ini mati total, yang dalam artian lampu indikatornya tidak ada menyala sama sekali. Ini sudah saya colokkan ke steker AC 220 voltnya. Untuk model TV nya yaitu, nah ini dia, PLD 22D 110. Ini sepertinya sudah pernah dibuka juga, sudah tidak ada segelnya ya. Oke, langsung saja kita bongkar-bongkar dulu untuk TV-nya. Sudah saya buka ya, tinggal saya angkat. Nah ini dia untuk power supply-nya, sama dengan PLD 22D900 ya. Oke, untuk TV mati total, pertama-tama saya akan terfokus ke bagian power supply ya. Ini sudah saya colokan untuk steker 220 voltnya. Saya ukur untuk AC voltnya di sini kabel. Nah ini 227 voltnya sudah masuk. Kemudian saya pindah ke DC volt di elko besarnya. Ternyata di elko besarnya tidak ada, yang menandakan bahwa ini kemungkinan pushnya putus ya. Oke, saya buka dulu untuk power supply-nya. Kita buka dulu power supply-nya, kita pisahkan dari unit TV-nya ya. Kita perbaiki dulu untuk power supply-nya. Oke, saya ukur-ukur dulu untuk push-nya ya. Ini yang warna kotak coklat ini, apakah putus atau tidak. Kita menggunakan ohmmeter. Ternyata memang push-nya putus. Kita pindah ke segala dioda. Kita ukur untuk MOSFET finalnya di sini yang ada heatsinknya. MOSFET finalnya apakah short atau tidak? Sepertinya untuk MOSFET final pun ini short. Oke, akan saya buka-buka dulu untuk MOSFET dan push. Mungkin dioda juga kena ya. Saya pause dulu. Saya periksa-periksa. Di sini ada beberapa komponen yang rusak ya. Yang pertama push ya, yang posisinya di sini. Yang kedua ini MOSFET finalnya dengan seri K7A65D ya. K7A65D ini ngesot ya. Dan ini dua buah dioda filter di sini D503 dan D506 ya. Ini ada dua buah yang ngesot ya. Kalau kita ukur di sini dioda ini memakai tester, dia ngesot ya. Ngesot. Dan ini yang satunya. Ini ngesotnya lebih parah lagi. Nah, ini lebih parah lagi. Dan ini untuk MOSFET-nya antara pin drain dan source juga ngesot ya. Dan untuk pushnya putus ya. Ini sudah saya siapkan penggantinya. MOSFET belum saya siapkan, ini baru saya siapkan diodanya saja dulu sama push ya. Oke, saya pasang dulu untuk dioda sama pushnya.
Oke, untuk dioda dan push sudah saya pasang, tinggal saya solder saja. Push dan dioda D503 dan D506 ya yang ngesot. Untuk D505 dan D504 nya aman ya. Hanya dua diodanya yang ngesot dan push. Ini tidak akan saya ganti dulu untuk MOSFET finalnya. Saya akan mengecek IC drivernya apakah ikut rusak atau tidak ya. Karena kalau langsung kita pasang untuk MOSFET finalnya, andai kata IC drivernya ini rusak, nanti MOSFET-nya bisa ikut rusak kembali ya. Sini saya akan mengukur dulu PWM-nya. Oke, power supply saya nyalakan dulu tanpa MOSFET ya, tanpa MOSFET dulu. Kita posisikan ini pada DC pol ya untuk testernya. Kemudian kita ukur untuk tegangan 300 volt pada elko besar ini, elko yang ini ya. Apakah sudah ada 300 voltnya? Nah, di sini 320 volt terukur. Kemudian masih probe di kaki minus elko 300 volt. Untuk tester probe merahnya kita posisikan pada pin bekas MOSFET di pin gate-nya. Di sini. Ternyata ini tidak ada denyutan, tidak ada tegangan di pin gate, yang menandakan bahwa IC drivernya ini sepertinya rusak ya. Jadi harus kita ganti juga untuk IC drivernya. Oke, sebelum saya buang dulu tegangan di elko besarnya, karena ini akan menyimpan ya. Jika power supply belum bekerja, dia akan menyimpan biasanya. Kita buang ya, takut tersengat listrik kita. Nah, ini sudah kita buang pakai bolham. Ini saya memakai bolham 100 watt. Oke, kita lanjut pergantian IC PWM ya, yang ini IC OB biasanya. Untuk IC PWM ya sudah saya ganti. Ini nomornya saya tidak begitu hafal ya, yang jelas ini OB22 berapa ya. Nah, ini bekasnya. Biasanya sama saja untuk driver ini, yang berbeda hanya yang buat sub biasanya. Nah, ini sudah saya ganti. Coba saya nyalakan apakah di pin gate-nya sudah ada perintah ya, atau PWM-nya sudah bekerja. Saya nyalakan dulu. Kita ukur lagi dengan skala DC pol ya. DC pol atau AC pol bisa di pin gate dan sos ya, biar mudah. Seperti ini. Jika IC-nya sudah bagus, biasanya ada denyutan ya. Nah, ada denyutan frekuensi antara 1 dan 2 pol. Nah, seperti itu. Nah, ini sepertinya untuk IC PWM-nya sudah bekerja ya. Karena di sini jika kita ukur di pin gate-nya sudah ada denyutan. Oke, tinggal kita siapkan untuk MOSFET finalnya ini. MOSFET finalnya K7A65D saya ganti. Oke, sebelum saya pasang MOSFET-nya, saya matikan dulu, saya buang lagi untuk tegangannya di sini. Sisa tegangannya kita buang lagi pakai bolham ya. Oke, saya pasang dulu untuk MOSFET-nya. Mudah-mudahan bisa langsung jadi. Untuk MOSFET finalnya sudah saya pasang ya. Coba sekarang saya nyalakan lagi apakah untuk out sekundernya sudah keluar. Nah, di sini untuk groundnya dan ini out sekundernya di sini. Nah, ini sudah keluar ya 12 volt. Alhamdulillah ini sudah bisa keluar. Untuk 5 voltnya sudah keluar juga, 5 volt B nya. Oke, karena untuk tegangan 5 volt sudah keluar, saya akan lanjut pasang ke unitnya. Mudah-mudahan untuk mainboardnya tidak bermasalah ya. Power supply-nya sudah saya pasang kembali. Akan saya coba nyalakan apakah TV-nya bisa nyala normal ya. Nah, ini logonya sudah keluar ya, sudah menyala. Tapi sepertinya untuk mainboardnya ini kembali restart ya, kedip-kedip, tetapi layarnya masih menyala putih. Coba kalau saya pijit lagi untuk tombol powernya.
Nah, dia setar lagi, kedip-kedip, keluar lagi logonya. Berarti untuk power supply ini sudah berhasil diperbaiki, tetapi ini kemungkinan masih ada kerusakan pada mainboardnya karena laporan yang punya TV ini bekas kena petir ya. Atau nanti akan saya coba pakai mainboard yang lain dulu, apakah power supply-nya yang masih bermasalah atau mainboardnya. Oke, saya cari dulu untuk mainboardnya. Coba sementara ini karena untuk soket power supply-nya sama ya, dan saya tidak ada mainboard yang model ini. Saya adanya mainboard model 22D900, tapi biasanya sama ya untuk soketnya, hanya beda dudukannya saja. Ini soket dari power supply-nya, coba saya pasang ke sini. Oke, tidak akan saya baut, begini saja dulu. Untuk tikonnya sudah saya pasang ya. Ini hanya untuk mengetes power supply, apakah masih power supply yang bermasalah atau memang mainboardnya. Nah, ini sudah menyala standby ya untuk mainboard yang ini. Nanti akan saya coba setar dari tombol ya. Saya coba setar dari tombol. Nah, ini sudah kedip-kedip, udah setar, saya pijit dari tombol ya. Sekarang kita lihat tampilannya. Nah, ini logonya sudah ada. Ternyata pakai mainboard yang ini tidak restart ya sob. Ini tidak restart, ini logonya ada, tidak kembali mati ya. Coba saya kasih anten. Nah, ternyata normal ya sob ya. Ini saya coba pakai mainboard yang lain, normal ya. Ini saya pakai mainboard 22D900 ya yang ini. Berarti untuk power supply sudah berhasil kita perbaiki, tinggal nanti saya lanjut perbaikan mainboardnya. Mungkin karena takut videonya durasinya terlalu panjang ya, untuk perbaikan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Tadi perbaikan power supply, pergantian dioda dan lain-lain ya. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata dari saya, Nadin Elektro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.